Ya, Presiden Prabowo Subianto turun gunung untuk ikut juga mendamaikan situasi di Indonesia saat ini. Bahkan Presiden Prabowo Subianto harus membatalkan kunjungan ke negeri Cina. Itu dia, karena situasinya kan dianggap cukup genting ya. Belum lagi ada seruan aksi massa yang juga berlangsung hari ini tanggal 1 hingga tanggal 3 nanti. Bagaimana kemudian agar gejolak ini kemudian tidak semakin meresahkan. Betul. Memberikan aspirasi kita sepakat itu kemudian diperbolehkan begitu ya. Tapi jangan bersikap anarkis begitu ya. Sesuai dengan substansi dan juga koridornya. Karena kita sudah hadirkan beberapa informasi yang merugikan dari aksi anarkistis yang ada ya. Bagaimana kemudian betul tindak tegas pelaku anarkistis ini kemudian bisa dijalankan. Sudah hadir bersama dengan kami, para narasumber kami sudah hadir di sini. Ada Bang Henry Satiro, pengamat komunikasi politik kami. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Eca. Dan juga ada Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Nih, agak kalem, agak tenang. Semoga nanti situasinya di luaran sana juga agak tenang ini ya. Amin, amin, amin. Kita berharap seperti itu. Ya, dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami. Ada Brigjen TNI Freddy Ardiansyah. Selamat pagi, Pak Kapuspen. Selamat pagi, Pak Kapuspen. Selamat pagi, Mbak Maria. Siap, Jenderal. Selamat pagi. Para narasumber yang saya hormati. Sesuai dengan seruan Presiden, tindak tegas pelaku anarkistis gitu ya, karena kita ingin aspirasi rakyat betul-betul disampaikan secara substansi. Prof. Gun-Gun, kalau kita lihat dengan gejolak ekonomi yang ada sebenarnya beberapa waktu terakhir, ditambah dengan adanya gejolak politik mungkin yang terselip di sana, ini kan kalau kemudian bersatu, memang ya gejolak seperti ini yang akan terjadi. Anda melihat seperti itu tidak? Iya, memang ini kan ada kesenjangan ya. Inti persoalannya itu ada kesenjangan yang terus menguat, kumulatif, membentuk situasi tidak nyaman dan tidak pasti. Ketidaknyamanan, ketidakpastian itu melahirkan gap komunikasi antara rakyat biasa dengan elit. Dan itulah yang kemudian kemarin menjadi trigger peristiwa berangkai ya, yang kemudian kita bisa katakan itu menjadi salah satu pembelajaran sangat berharga dari bukan hanya soal salah dalam konteks berkomunikasi atau paradoks komunikasi, tapi juga ada substansi persoalan, yaitu soal kesejahteraan. Nah, ini bertemu arusnya ya antara ketidakpastian dan ketidaknyamanan dengan perilaku elit yang tidak sensitif. Contoh misalnya dalam konteks sensitivitas retoris ya. Dan penting kan kalau konteks pejabat publik itu memahami situasi, apalagi kalau misalnya itu ada di panggung yang terpublikasi seperti di gedung DPR yang diliput oleh media. Tetapi pernyataan Presiden kemarin menurut saya kalau kita baca kan ada dua elemen penting ya dari pernyataan Pak Presiden. Setelah melakukan kerja PR politik ya, mengumpulkan ormas, gitu ya, kemudian partai yang punya kekuatan real politik di DPR 8, sekaligus membentuk namanya model konsensus ya dalam pernyataan publiknya berdasarkan kesepakatan dengan wakil dari legislatif dan wakil dari partai-partai. Nah, muncullah pidato. Pidato itu elemennya menurut saya ada dua. Satu bicara soal komitmen jangka pendek, yang kedua bicara soal supremasi. Komitmen jangka pendek adalah contoh misalnya menegaskan bahwa partai akan menonaktifkan para anggota DPR disebut namanya oleh para elit partai, misalnya seperti ya ramai dibicarakan ada Uya Kuya, misalnya ada Eko dan Sahroni. Nah, ini kan sebenarnya komitmen awal untuk meredam ya kan. Nah, selain itu juga mencabut misalnya kebijakan yang tidak relevan, yang itu menyakiti ya, seperti tunjangan dan kunker ya ke luar negeri, kunjungan kerja ke luar negeri. Nah, ini yang di moratorium. Nah, ini kan menunjukkan komitmen jangka pendek, tapi menurut saya komitmen ini juga harus Mbak Maria ditindaklanjuti. Contoh misalnya menonaktifkan itu apa? Karena ini akan kemudian juga snowball isu ya. Apakah kemudian nanti PAW jatuhnya atau hanya nonaktif sementara? Karena aktif, kan tapi sebagai anggota di pasal DPR, 19 ya kan peraturan nomor 1 tahun 2020 tentang tatip DPR itu nonaktif itu dia masih posisi sebagai anggota DPR. Nah, ini jangan sampai kemudian nanti menimbulkan persoalan baru. Persoalan barunya yaitu keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Dalam terminologi akademik sering disebut sebagai cognitive dissonance. Ya, disonansi kognitif itu ketika berbeda antara apa yang diharapkan soal mereka dicopot, tapi hanya sementara dinonaktifkan,
dan nanti aktif lagi, itu kan akan muncul kekecewaan baru. Berbeda itu. Nah, elemen yang kedua saya lihat dari pidato Pak Presiden itu bicara soal supremasi, yaitu bicara soal penegakan hukum pada perilaku-perilaku yang anarkis. Nah, tapi juga harus ada tindak lanjut, jangan sampai tafsir di bawah, terutama TNI Polri, itu kemudian menafsirkan pernyataan Presiden itu nanti dengan pendekatan yang jauh lebih koersif. Presiden sudah menggarisbawahi itu di bagian-bagian akhir, membuka dialog. Berarti akses komunikasi harus dibuka. Meskipun kepada tidak seluruh tegas elemen. juga disampaikan di awal. Betul, makanya kemudian menurut saya penting untuk memastikan bahwa pertama yang harus dilakukan adalah dialog. Iya. Dengan berbagai elemen, terutama jangkar-jangkar tengah masyarakat. Yang kedua, baru kalau ada kelompok atau elemen yang memanfaatkan situasi mengarah pada hal-hal yang melanggar hukum, baru itu dilakukan tindakan. Jangan dari awal mindsetnya koersif. Baik. Gitu. Iya, beberapa saya setuju bahwa ada 5 elemen yang penting diajak dialog. Pertama itu partai politik kan sudah dilakukan. Kemudian interest group seperti Ormas kemarin udah dipanggil, udah diajak dialog ya. Kemudian, nah ini yang ketiga belum diajak dialog intens, yaitu soal pressure group seperti NGO, kelompok-kelompok non-government yang itu biasanya melakukan advokasi, itu tolong juga diajak dialog. Kemudian yang keempat media massa, baru kemudian yang terakhir adalah figur yang punya basis massa luas, bukan hanya di offline tapi juga di online. Jadi 5 ini adalah pendekatan komprehensif dalam membuka ruang dialog yang tidak parsial. Kenapa? Karena sekarang orang bisa saja ketika misalnya bergantung hanya pada dialog dengan partai politik, trustnya udah rendah, ya kan? Betul. Nah, makanya Ormas kemarin kan didahului oleh NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Ya. Ini pendekatan dengan orang kunci, dan kita paham betul bahwa Indonesia ini masyarakat yang berpola patron claim sebenarnya. Jadi ada patron, ada tokoh, ada figur yang jadi cantolan. Dan konteks itu perlu dioptimalkan untuk kemudian membangun ruang komunikasi deliberatif, ya, komunikasi yang lebih dialogis, terbuka, membangun kepekaan. Jangan sampai kemudian sekali lagi jatuhnya kembali ke pola-pola represif. Ya. Kalau itu justru akan memantik masalah-masalah baru, apalagi kemudian ada pernyataan-pernyataan yang CPM-nya itu rendah, communication of privacy management-nya. Jadi kadang-kadang orang lupa bahwa sebagai pejabat pernyataannya itu akan jadi berita. Ya. Nah, itulah yang kemudian harus diredam, pernyataan-pernyataan yang jauh lebih inklusif. Oke, Prof. Nunung, tapi kalau kita melihat kemudian bagaimana komunikasi satu arah, apakah masih cukup efektif saat ini, mengingat juga Sangat, tuntutan rakyat yang menyampaikan aspirasi, mereka ingin ditemukan langsung, Ya. berdialog secara langsung, dua arah, begitu? Apakah itu? Dengan situasi saat ini ya, gitu maksudnya. Iya, pernyataan satu arah itu udah jelas tidak tepat. Oke. Tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, dan udah ketinggalan. Sekarang model-model resiprokal, model timbal balik. Yaitu tadi 5 elemen penting tadi itu tolong diajak bicara. Bukan hanya semata-mata mengarah pada elit partai politik dan ormas besar. Begitu kira-kira. Apakah kemudian dengan beberapa anggota DPR dinonaktifkan, saat ini juga aparat juga sudah mulai turun, patroli dan lain-lain, sudah bisa meredam tidak, Prof? Ya, menurunkan tensi dengan catatan pola pengendalian massa yang lebih mengedepankan dialog, bukan represif. Sekali lagi di situ. Ya, kita lihat nanti akan seperti apa ya. Semoga hari ini juga tidak ada gejolak besar ya. Terima kasih banyak Bang Hensat, terima kasih. Terima kasih Prof. Gun. Kita berharap bagaimana kemudian pemerintah juga bisa menapakkan kaki mereka di sepatu rakyat, begitu kalau kata Bang Hensat, tidak di sepatunya Onana. Karena tidak mesti diadili katanya Onana. Diadili begitu. Kita berharap ya bagaimana pengalihan isu yang tidak bisa dilakukan begitu.